Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min sayyi'i anfusina may yahdihillahu fala mudhillalahu wa fala hadiyallahu. Di sini saya akan membahas tentang bagaimana Islam memandang sebuah komunikasi vertikal dan horizontal. Islam adalah nilai dan tatanan yang diwahyukan Allah Subhanahu wa taala sebagai petunjuk kehidupan manusia dalam segala aspek. Nilai ketauhidan, ketakwaan, kemanusiaan, dan kaidah-kaidah Islam yang lainnya diajarkan sandaran pokok dalam segala aspek pembuatan manusia. Dalam Al-Quran, beberapa kata kunci yang berkaitan dengan kegiatan komunikasi diantaranya adalah al-bayan atau penjelasan dan al-qaul atau perkataan. Kegiatan komunikasi dalam Islam ditunjukkan untuk mewujudkan hubungan vertikal antara hamba dengan Allah Subhanahu wa taala dan hubungan horizontal sesama manusia. Hubungan vertikal tersebut dilakukan dengan amalan ibadah seperti sholat, doa, zikir, dan ibadah lain yang merupakan upaya manusia untuk mendekatkan diri kepada Allah. Komunikasi horizontal sama manusia terlaksana dalam praktek muamalah dalam berbagai bidang seperti sosial, budaya, politik, seni, dan lainnya. Muara dari kegiatan komunikasi tersebut adalah meningkatnya ketakwaan seseorang dan juga terbentuknya transformasi masyarakat yang lebih baik dalam naungan prinsip ajaran Islam yang rahmatan lil alamin atau membawa rahmat bagi semuanya. Komunikasi dalam Islam senantiasa mengedepankan aspek ketelitian dan tanggung jawab, membutuhkan adanya cek dan recheck dalam setiap informasi yang diterima. Upaya tersebut dilakukan agar informasi yang didapat telah tersaring dan bisa dipertanggungjawabkan. Di dalam Al-Quran juga disebutkan, "Hai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu orang fasik membawa suatu berita, maka periksalah dengan teliti agar kamu tidak menimpakan suatu musibah kepada suatu kaum tanpa mengetahui keadaannya, yang menyebabkan kamu menyesal atas perbuatanmu itu." Di dalam surat Hujurat ayat 6. Di ayat lain Allah Subhanahu wa taala menerangkan pentingnya aspek tanggung jawab yang disebutkan dalam Al-Qur'an surat Al-Isra ayat 36 yang artinya, "Dan janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak mempunyai pengetahuan tentangnya. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan, dan hati semuanya itu akan diminta pertanggungjawabannya. Dan janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak mempunyai pengetahuan tentangnya." Sesungguhnya pendengaran, penglihatan, dan hati semuanya itu akan diminta pertanggungjawabannya. Prinsip-prinsip dalam Al-Quran tersebut dapat disarikan menjadi 3 konsep, yaitu kaulan saidan, kaulan baligan, dan kaulan layan. Kaulan saidan artinya kaulan sadidan, artinya pembicaraan yang benar, jujur, lurus, tidak berbohong, tidak berbelit-belit. Benar artinya sesuai dengan kriteria kebenaran Al-Quran dan Al-Sunnah, baik dalam bentuk ucapan maupun tulisan. Konsep kedua adalah kaulan baligan, yang berasal dari kata balik, yang dalam bahasa Arab artinya sampai, mengenai sasaran, atau menciptakan tujuan. Jadi kaulan baligan artinya jelas maknanya, terang, tepat mengungkapkan apa yang dikehendaki. Oleh karena itu, kaulan baligan dapat diterjemahkan sebagai prinsip komunikasi yang efektif. Konsep ketiga ada kaulan layan atau perkataan yang lembut, yaitu mengedepankan persuasi dan mengarahkan kepada solusi yang bijaksana. Ketika Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi Musa dan Harun kepada Firaun,
maka yang diperintahkan adalah bahasa yang lembut. Sejelek apapun pemerintah, organisasi, maupun individu, tentu tidak tentu akan lebih mengena jika nasihat atau masukan yang diberikan secara lemah lembut. Hukum Islam sendiri pada hakikatnya mengandung proteksi, yaitu memberi perlindungan kepada setiap manusia terhadap kelemahan sifat-sifat manusia yang berpotensi untuk saling menguasai atau melampaui batas-batas hak orang lain. Tetapi, dalam kedua prinsip tersebut, tidaklah sama hubungannya. Hubungan vertikal atau hukum vertikal sifatnya adalah absolut atau mutlak atau dan keras. Semua sudah ditetapkan oleh Allah dan tidak boleh diubah-ubah entah pada tempat maupun kapanpun dan dimanapun. Berbeda dengan hubungan horizontal atau hukum horizontal yang memiliki sifat terbuka atau dapat mengikuti perkembangan zaman serta boleh diadakan modifikasi selagi itu tidak bertentangan dengan sumbernya langsung, yaitu Al-Quran dan hadis. Meskipun bersifat terbuka, hubungan horizontal atau hukum horizontal tidaklah semata-mata dapat dimodifikasikan. Seenaknya banyak orang-orang yang tertentu yang boleh melakukannya, yaitu orang-orang yang memang secara keilmuan mumpuni serta orang-orang yang berhak melakukan itihad dalam menetapkan hukum yang baru dan belum ada sebelumnya. Dalam hubungan vertikal juga menyimbolkan dari bawah ke atas. Hubungan ini mengisyaratkan bahwa setiap makhluk harus memiliki ikatan batin terhadap penciptanya. Jadi, maka dari itu kita sebagai makhluk ciptaan Allah atau la Buddha tidak, atau bisa disebutkan tidak boleh tidak, harus mengharmonisasikan atau mempererat ikatan batin terhadapnya dengan cara melakukan segala perintahnya. Seperti beribadah untuk menundukkan kewajiban, berzikir untuk mendekatkan diri, meninggalkan larangan untuk menjaga diri, dan sebagainya. Dan bunganan horizontal sebagaimana garis yang menjalur mendaftar. Simbol tersebut mengisyaratkan bahwa setiap makhluk yang memiliki ikatan batin terhadap makhluk lain atau setiap manusia harus memiliki hubungan yang baik dengan sesama manusia. Hubungan yang kamu maksud adalah hubungan yang mencakup dalam segala aspek kebaikan, baik dalam tingkah laku, kepribadian, atau mungkin sifat positif dalam kehidupan bermasyarakat. Oke, segitu aja. Ya Robbal lakal hamdu kama yang bali ijalali wajhikal karim wa ajmi sultanik. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallim. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Sekian pidato dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.